Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Kembali lagi bersama saya Sri Hartina Pasha Karolin. Saya dari PGSD Universitas Pelita Bangsa, kelas 20A1. Di video kali ini kita akan membahas apa itu short-term memory and long-term memory. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada teman-teman. Kenapa sih kita masih ingat, misalnya pas waktu kecil kita ulang tahun, terus dirayain sama keluarga, teman-teman, orang tua, atau mungkin kenapa kita masih bisa ingat apa yang kita lakukan atau kejadian apa aja ketika kita graduate atau kelulusan SMA. Padahal kan itu beberapa tahun yang lalu, misalnya. Tapi kenapa kita tidak bisa ingat apa yang kita makan, misalnya seminggu yang lalu? Nah, ternyata hal tersebut berkaitan dengan yang namanya short-term memory and long-term memory. Apa sih itu? Jadi, short-term memory atau ingatan jangka pendek adalah suatu proses penyimpanan informasi atau memori sementara. Artinya, informasi atau memori tersebut disimpan dan dipertahankan ketika kita membutuhkan informasi tersebut saja. Dan kapasitasnya pun terbilang sangat terbatas. Sedangkan long-term memory atau ingatan jangka panjang merupakan suatu proses penyimpanan informasi atau memori relatif permanen dan kapasitasnya pun tidak terbatas. Selanjutnya, saya akan menceritakan pengalaman saya mengenai short-term memory and long-term memory. Pengalaman yang pertama adalah short-term memory atau ingatan jangka pendek. Jadi dulu, pas saya SMA, saya pernah ketika mau ulangan, malamnya saya belajar sistem kebut semalam atau SKS. Saya belajar 1, 2, atau beberapa bab untuk saya pelajari yang besoknya saya ulangan harian. Pas besoknya ulangan harian, saya masih ingat, saya masih bisa menghafal beberapa materi yang saya hafalkan pas malamnya. Setelah ujian berakhir, saya sudah tidak membutuhkan lagi materi tersebut. Jadi saya lupain materi tersebut. Dan seminggu kemudian, alhasil memang lupa dengan materi tersebut. Kenapa bisa begitu? Karena saya menyimpan informasi tersebut hanya sementara. Saya mempertahankan memori tersebut hanya ketika saya membutuhkan memori tersebut atau informasi tersebut, yaitu ketika saya akan ulangan harian. Pengalaman selanjutnya adalah mengenai long-term memory atau ingatan jangka panjang. Jadi pengalaman saya itu ketika saya SD, saya pernah mengalami bullying. Ada beberapa kejadian yang saya ingat, meskipun kejadian tersebut sudah bertahun-tahun lamanya. Kenapa bisa begitu? Karena sudah banyak sekali pengalaman tidak enak yang sudah terekam di long-term memory saya. Meskipun ketika SMP saya tidak mengalami bullying lagi, tetapi ketika saya melihat ada seseorang yang terkena atau mengalami bullying, atau mungkin ada teman yang bercerita tentang bullying, itu akan mengingatkan saya kepada pengalaman saya yang dulu. Jadi, meskipun kejadiannya sudah berlalu ataupun saya tidak mengalami lagi, tetapi cerita atau memori tersebut masih saja terulang, dan terulang. Itu akan menyebabkan memori tersebut akan tersimpan di long-term memory saya. Nah, itu tadi video mengenai short-term memory and long-term memory. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.